Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur, kembali lagi bersama kita di Cregis Cerita Guru ing Sedensa Kebumen. Nah, kali ini saya ditemani oleh ibu guru luar biasa di SD 1 Kebumen. Beliau sudah terkenal Malang Buana, predikatnya sudah sangat-sangat luar biasa. Guru berprestasi di Kebumen, di dunia maya, di dunia lain ya Bu ya? Di dunia lain. Iya, siapakah dia? Silakan, perkenalan diri Bu. Jering-jering. Oke, senang sekali saya bisa bersama Mas Gian, guru muda yang luar biasa, penuh talenta tentunya. Itu saya tadi maksudnya terkenal di dunia hayal maksudnya ya. Oke, Bapak Ibu di Jawa Tengah, ketemu dengan saya, Bu Soraya, guru kelas 5 di SD Negeri 1 Kebumen. Iya, Ibu berarti mulang kelas 5 gitu. Anjir, saya mengajar kelas 5. Bu, ya. Saya kali ini pengen tahu, pengen ngerti, pengen kepo kalau bahasa sekarang ya. Oke. Susah tidak sih Bu jadi guru? Iya. Pertanyaannya asik banget. Susah nggak jadi guru? Ya, pertanyaan yang indah Mas Ki. Gini Mas Ki, jadi guru itu dibilang susah, ya tidak susah. Dibilang tidak susah, susah juga gitu ya. Lah, terus pripun nih Bu? Artinya gini, bahwa mengajar itu perlu hati nurani gitu ya. Karena yang kita hadapi adalah anak-anak dari berbagai macam kalangan. Anak-anak dari berbagai macam latar belakang Mas Ki. Yang mereka semua butuh perlakuan yang berbeda karena perbedaan individu tadi. Dan itu yang benar-benar harus dimiliki oleh guru. Karena ingat, guru tidak membuat anak menjadi pinter, berbakat, bukan. Tapi guru membantu anak mengembangkan bakat yang memang anak-anak sudah miliki. Yang sudah dibawa ya dari sononya gitu. Karunia Allah. Nah ini tugasnya guru, mengembangkan bakat dan kemampuan anak masing-masing gitu. Nah itu yang harus diingat sehingga guru tidak boleh membandingkan antara murid satu dengan murid yang lain. Gitu Mas Ki. Berarti guru itu istilahnya angel-angel gampang apa gampang-gampang angel gitu. Iya betul, gampang-gampang angel apa angel gampang ya, benar banget. Nah Bu, tadi saya sudah mengawali di mana belajar di rumah itu sebagai isu yang terkini ya. Nah, Ibu melaksanakan BDR kan Bu? Iya betul. Karena protokol kesehatan ya Bu, tidak boleh katanya tidak. Karena sekarang ini masih di masa pandemi, jadi anak-anak belum boleh masuk sekolah di Kabupaten Kebumen, betul ya Bu ya? Iya betul. Baik, bisa cerita mboten Bu dari awal pandemi ini berlangsung hingga sekarang, itu kan anak-anak istilahnya belajar di rumah ya, bukan berarti libur tapi belajar di rumah ya Bu ya, benar ya. Betul. Bisa cerita nggak Bu? Oh bisa. Oke, saya akan cerita dari awal ya Mas. Awal-awal pandemi itu memang sehari 2 hari anak-anak menikmati Mas. Bahkan mereka happy ya, karena libur gitu. Nah ini justru libur itu yang menjadi tugas guru. Bagaimana guru menghimbau, mengajak baik wali maupun anak untuk memahami bahwa hai anak-anakku yang hebat, kita itu bukan libur, tapi kita belajar dari rumah. Dan harus diingat, kenapa sih harus belajar dari rumah? Ini yang penting. Belajar dari rumah itu dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Jadi anak-anak bukan berarti terus bisa ke pasar, bisa ikut ibunya ke laut, bisa ikut ibunya atau ayahnya jalan-jalan. Ini yang benar-benar harus kita beritahukan kepada anak-anak kita bahwa ini belajar dari rumah, ini bukan libur. Sehingga mari kita sepakati bersama, kita buat jadwal bersama yang kita sepakati, yang bisa kita jalani. Jadi jadwalnya bukan yang muluk-muluk Mas Ki, tapi jadwal yang kira-kira kita bisa lakukan. Nah, awal-awal pandemi ini kita memang nyaman Mas Ki. Nyamannya apa? Karena wali murid juga stay at home. Jadi pembelajaran bisa didampingi orang tua secara maksimal. Nah, alhamdulillahnya lagi BPTIK Jateng itu membuat wadah yang namanya Sinau Bareng Mas. Oh iya, saya pernah dengar. Nah, di Sinau Bareng itu Mas, kita para guru
duduk bersama di tempat yang berbeda gitu ya, melalui Microsoft Teams 365 gitu. Kalau malam kita sesama guru, ini jangan berpikir negatif ya, kalau malam nih, malam di rumah masing-masing loh Mas Gi. Iya tuh, malam di rumah masing-masing ya Bapak Malam Ibu. di rumah masing-masing sesama guru di Jawa Tengah, kita duduk bersama, kita ngobrol, belajar bagaimana kita mengajar jarak jauh, bagaimana menggunakan Microsoft Teams, bagaimana kita mute yang anak nanti ngomong sendiri, bagaimana kita share screen materi, kita pelajari itu. Malamnya kita training, siangnya kita ngajar. Saya ngajar kelas 5 di Jawa Tengah. Nah, itu kita bisa jalan lancar ya Mas, di awal-awal pandemi nih. Kenapa lancar? Yaitu tadi sama Tur, orang tua masih mendampingi full, peralatan, HP, laptop, semua ada di rumah karena memang orangnya stay at home ya. Jadi itu bisa berjalan lancar. Selain menggunakan itu, kita juga kalau setiap hari menggunakan Microsoft Teams saja tanpa variasi lain, anak juga jenuh kan. Saya gabung dengan yang menyenangkan untuk anak. Misalnya di saat-saat ini kita mulai dari situ kita gali, kita push anak-anak kita di bakatnya mereka melalui misalnya silakan anak-anak kumpulkan tugas kegiatan di rumah yang berhubungan dengan tanggung jawab misalnya. Itu variasi sekali Mas bentuk tanggung jawabnya anak-anak di rumah. Ada yang mengirimkan video dari mulai nyapu, nyuci piring, ada yang mengirimkan video tanggung jawab kepada seorang anak kepada ayahnya, memijit ayahnya, itu variasi banget dan itu indah. Anak-anak bahagia karena mereka layaknya seorang artis gitu Mas, disyuting oleh ibunya, dikirim ke gurunya gitu. Itu misalnya ya kalau yang untuk bakat. Kemudian untuk pelajaran-pelajaran yang kegiatan ekonomi, saya berusaha untuk menggali kehidupan anak di rumah yang tidak harus keluar rumah, dan itu kita maksimalkan bahwa kelebihan ini tidak akan bisa dilaksanakan di sekolah Mas Alsegian. Karena keterbatasan, misalnya kalau sekelas mau berproduksi di sekolah semua, jelas tidak bisa. Kalau di sekolah kan paling hanya demo, perwakilan kita buat bersama, kita lihat bersama. Nah ini di rumah, anak-anak berproduksi makanan yang dinikmati di keluarganya, yang sederhana aja Mas Ki. Jadi anak-anak mulai dari, namanya juga kegiatan ekonomi ya, mulai dari mereka memproduksi, mereka menjual, mereka membuat marketnya, promosi apa itu, iklannya gitu Mas Ki. Jadi macam-macam juga, ada anak yang membuat tempe goreng, ada anak-anak yang membuat bakwan, ada yang bolu kukus, itu sangat variatif. Ada yang minuman telang yang saya juga baru dengar gitu kan. Ada juga yang minuman kayu manis, itu produksinya beda-beda. Dan waktu itu kebetulan awal-awal pandemi itu mau masuki bulan puasa kalau nggak salah. Jadi anak-anak juga lebih bervariasi untuk persiapan buka Mas Ki. Indah banget Mas Ki, iklannya keren, itu memang pelajaran bahasa Indonesia. Produksinya keren, itu pelajaran kegiatan ekonomi. Kemudian matematikanya bisa masuk Mas Ki. Jadi anak-anak itu beli tempe harganya berapa, beli tigo harganya berapa, perlu bawang merah misalnya 3 siung. Nah kalau beli seperapat misalnya ada 5 bongkol namanya apa itu ya. Kemudian nanti dibagi jumlah siungannya. Jadi anak-anak belajar perkaliannya masuk, pembagiannya masuk. Akhirnya jadi laporan rugi laba kalau nama kerennya. Tapi anak-anak belum belajar di situ. Baru belajarnya hitung campuran. Jadi ada penjumlahan, ada pengurangan, ada pembagian masuk di sana. Dan itu benar-benar real life anak-anak yang kita tinggal numpangi. Kalau anak-anak dewasa kelak, cita-cita jadi guru bagus, cita-cita jadi dokter bagus, cita-cita jadi pengusaha tidak kalah bagus. Kita garis bawahi di situ Mas Ki. Gitu Mas Ki. Itu awal pandemi ya Bu ya? Awal pandemi. Berarti asik banget kayaknya Bu ya? Asik banget. Awal pandemi memang walaupun mencekam ya Mas, asiknya asik mencekam loh. Tidak hanya muridnya, gurunya juga mencekam sekali nih. Udah di sekolahan sunyi, senyap, mencekam, pokoknya menakutkan banget gitu. Tapi bagaimana agar menakutkan dan mencekam itu anak-anak di rumah tetap enjoy life gitu. Begitu, ya, bener. Nah, itu awal pandemi. Istilahnya kan kagetan dulu ya. Betul. Kagetan tapi udah seperti itu, apalagi yang sudah terkonsep begitu. Nah, coba bisa diceritakan tidak Bu, pembelajaran BDR yang sudah terkonsep gitu. Oke. Ya, pertanyaan sangat indah. Ya betul, guru-guru di Jawa Tengah, cerita tadi adalah awal pandemi, di mana segala sesuatunya masih sesuatu yang baru, pemaksaan kondisi untuk kita keluar dari zona nyaman gitu ya Mas. Kenapa saya katakan keluar dari zona nyaman?
Ya gurunya biasa, yang penting kita sudah siap materi, kita udah siap rencana pembelajaran, kita belajar dengan anak, kita ketawa bareng, kita tepuk tangan, kita nyanyi di dalam kelas bersama-sama, kita membuat proyek di kelas bersama-sama gitu, benar-benar sesuatu yang mengasihkan untuk kita. Begitu pula orang tua juga dalam zona nyaman, pagi anak udah dimandikan, sudah rapi, udah sarapan, tinggal diantar ke sekolah. Nanti tinggal jemput jam 2, itu zona nyaman semua. Dan anak-anak juga dalam zona nyaman, pagi sudah disuruh sarapan, ketemu teman-teman, bisa tertawa, bisa bergembira, istirahat mereka bisa bermain ala-ala daerah Kebumenan gitu, yang main itu apa Mas, yang satu dipakai bertiga namanya apa itu? Engklek ya? Engklek. Kemudian ada lagi juga yang pakai sendal gapiak. Itu di istirahat mereka bisa main egrang gitu di sekolah. Itu semua harus hilang. Dan kita harus dipaksa untuk keluar dari zona nyaman. Walaupun kalau kita sadari keluar dari zona nyaman kadang-kadang penting juga Mas Gi. Karena keluar dari zona nyaman itu akan membuat mendewasakan kita. Dan mempressure kita untuk berkarya gitu ya. Karena ingat, itu tidak hanya muridnya sih, guru juga harus melakukan. Wani takon, wani jajal, wani gawe. Ya, jadi berani bertanya, kemudian berani mencoba, dan berani berkarya. Nah, itu harus dilakukan oleh tidak hanya muridnya, juga oleh gurunya. Nah, pandemi inilah yang memaksa kita, yang mempressure kita para guru untuk bagaimana ya saya bisa menemukan trik pembelajaran yang bisa dilaksanakan dengan baik. Seperti cerita awal saya tadi, sepertinya seperti tidak ada kendala ya Mas. Kenapa itu? Karena saya udah matur, orang tuanya mendampingi, orang tuanya libur, laptop ada di rumah, HP ada di rumah. Tapi setelah era new normal atau era apa namanya ini? Kebiasaan baru. Kebiasaan baru. Orang tuanya semuanya kerja Mas. HP, laptop semua punya orang tua. Sehingga kalau kita mau meeting Zoom, kalau kita mau pembelajaran lewat Microsoft Teams, Zoom atau Google Meet atau apapun itu, kita memiliki kendala Mas. Karena di jam-jam pembelajaran HP dan laptop dibawa kerja oleh ibunya. Oh iya benar juga ya. Iya, itu yang membuat ayo guru bangkit. Kita cari cara gimana agar bisa dilaksanakan. Nah, saya tidak tahu guru-guru di luar sana, tapi kalau saya secara pribadi, saya mencoba untuk membuat video pembelajaran Mas. Kenapa saya mencoba membuat video pembelajaran? Karena menurut saya itu salah satu cara yang bisa dilihat orang tua dikala orang tua sempat. Tetapi sebelum itu saya udah warning ke orang tua. Halo Bapak Ibu yang terhormat, waliku yang saya sayangi, mari kita peluk bersama anak-anak kita. Sesibuk apapun kita, mereka adalah tunas bangsa. Kondisikan anak-anak sebelum pergi. Karena jadwal kita adalah jam 7 pagi sampai jam 9.20. Saya sudah benar-benar pesan wanti-wanti sama wali murid untuk sebelum pergi kondisikan anak di suatu tempat yang nyaman untuk belajar. Pembelajaran dari guru belum sampai, berikan anak-anak bacaan. Boleh majalah anak, boleh cerita nabi, boleh apapun itu yang sifatnya pengembangan literasi, anak happy. Dan anak di jam pelajaran saya wanti-wanti untuk tidak keluar rumah. Itu wanti-wanti. Tetapi untuk tugas yang saya berikan, termasuk video pembelajaran, saya memberikan toleransi kepada wali dan anak tentang pengumpulannya agar semua bisa berjalan lancar. Dan selama ini memang video yang saya berikan dari jam 7 biasanya 50% lah yang bisa terkumpul sampai pukul 9.20. 100%-nya itu sekitar pukul 21. Dan kita memang harus memberikan toleransi itu agar pembelajaran bisa berjalan lancar. Dan yang tidak kalah penting nih Mas Gi, kita itu harus benar-benar menjalin kerjasama, gotong royong yang baik antara sesama guru dan wali, dan juga guru dan anak. Pembelajaran ini tidak akan berjalan dengan baik kalau kita tidak melakukan kerjasama toleransi yang indah di musim-musim pandemi ini. Dan yang tidak kalah urgent, kita harus selalu agar program pemerintah tentang stay at home berhasil, kita ingatkan kembali anak-anak bahwa ini dalam rangka pencegahan corona. Apapun aktivitas di rumah anak-anak, sebelum dan sesudah aktivitas cuci tangan. Jangan lupa kalau terpaksa harus keluar rumah pakai masker. Sesuai protokol kesehatan ya. Kita itu harus ingatkan setiap hari dalam video pembelajaran gitu Mas. Dan kalau dengan wali, ini yang agak susah Mas. Wali kita 40 Mas. Wah luar biasa, banyak sekali Bu. Iya karena 40. Ini masih pakai aturan lama ya. Kalau aturan baru kan harus 28 satu kelas maksimal. Nah ini saya masih pakai aturan yang lama, kelas saya 40. Dan
itu bukan pekerjaan mudah Mas Gi. Untuk kita bisa memberi respon secepat kilat kepada 40 wali agar mereka tetap merasa bahwa kita menghargai beliau. Karena apa yang kita lakukan akan wali contoh untuk kita. Jadi kalau wali ngirim tugas, kita harus cepat memberi respon apapun itu. Walaupun hanya jempol 2 atau oke bagus, terima kasih hebat, sudah tepat waktu keren dan lain sebagainya. Itu harus kita lakukan dalam rangka mengajak wali untuk mengingatkan bahwa hello waliku, di rumah sana anak-anak itu bukan miniatur orang tua, perlakukan mereka seperti kondisi dan keadaan mereka. Kondisi keadaan mereka maksudnya gimana Mas Gi? Itu perkembangan sesuai dengan tingkatannya. Ada anak yang operasional konkret, pra-operasional konkret, yang masing-masing membutuhkan perlakuan berbeda. Gitu Mas Gi. Iya, luar biasa. Tadi ada sedikit tips dari Bu Soraya. Jadi dijelaskan. Kalau guru itu jangan malu, ojo isin, aja isin, takon, berinovasi. Nah, inovasinya dari Bu Soraya salah satunya tadi adalah membuat video pembelajaran. Setiap hari video pembelajaran Ibu ya? Sampai saat ini ya. Oh, luar biasa sekali. Tips dan triknya apa Bu itu Bu? Manajemen waktunya Bu. Iya. Pertanyaannya susah ya, manajemen gitu keren banget gitu. Gini Mas, kalau saya lebih ke manajemen waktunya menggunakan hati lah ya Mas. Karena kita kan tadi seperti kita matur bahwa the power of mak-mak. Oh iya, kebetulan. The power of mak-mak. Iya. Jadi yang namanya mak-mak itu bisa sekali kerja beberapa kerjaan terselesaikan. Misalnya bisa tangannya ngelap meja, kakinya ngelap lantai, mulutnya memberi nasihat, tangannya goreng tempe gitu. Nah, itu trik saya antara lain. Kemudian yang kedua, lakukan apa yang menjadi profesi kita, yang menjadi pekerjaan kita dengan senang hati, dengan enjoy life. Pokoknya hidup kita itu harus enjoy. Dan nikmati, syukuri apa yang jadi profesi kita. Kalau kita udah senang, seperti Mas Gian jatuh cinta lah. Kalau namanya orang jatuh cinta, apa sih yang enggak gitu kan. Sama, kalau kita mencintai apa yang menjadi profesi kita, maka kita akan melakukan dengan sepenuh hati. Walaupun nih Mas, kita udah berusaha semaksimal mungkin nih menurut batas kemampuan saya. Karena mak-mak itu tadi kan, kemampuan IT terbatas. Jadi untuk bisa membuat video kita harus googling YouTube bagaimana cara membuat video. Kemudian kita mau videonya kebanyakan di share WA itu nggak bisa. Kita harus cari cara gimana agar bisa sampai ke wali dan tidak memenuhi memori HP wali. Agar wali juga tidak menjerit ya. Karena wali juga memorinya sudah penuh dengan profesinya masing-masing. Akhirnya salah satunya nih mau nggak mau kita YouTuber amatiran. YouTuber amatiran katanya. Ya, jadi padahal profesionalnya iya, mau nggak mau kita buka YouTube. Akhirnya bikin YouTube yang isinya YouTube pembelajaran. Sehingga kelebihannya apa Bu kalau guru punya YouTube? Nah, wali yang belum sempat membuka karena kesibukannya, itu bisa dibuka nanti setelah beliau pulang. Kemudian wali nanti akan mendampingi putra-putrinya untuk belajar sesuai dengan video pembelajaran. Pertama tentu saja karena di video pembelajaran itu sama dengan guru mengajar di kelas, anak bisa dibiarkan saja lah memahami video itu. Tetapi nanti apa yang tidak paham, anak tentu akan bertanya kepada orang tuanya. Tetapi minimalnya HP dan laptop kan sudah kembali karena orang tuanya udah pulang. Itu kelebihannya itu. Jadi bisa dilihat setiap saat dan tidak memenuhi memori HP orang tua. Luar biasa tuh. Salah satu tipsnya, terima kasih Bu Soraya tuh. Guru bisa buka, jadi YouTuber. Iya bisa jadi YouTuber katanya, YouTuber amatiran katanya. Iya, tapi tidak apa-apa karena bermanfaat ya Bu ya, sangat bermanfaat sekali. Betul. Salah satunya adalah pakai YouTube begitu. Dan tipsnya adalah bekerja dengan hati katanya, biar manajemennya baik begitu. Tidak kaku lah. Karena ini manajemen waktu kalau dibuat kaku untuk the power of mak-mak agak susah Mas. Jadi memang harus dengan hati. Tidak bisa jam segini saya harus membuat video, itu nggak bisa Mas. Jadi ini goreng ayam lama nggak matang-matang gitu, saya bisa sambil pegang HP gitu, pegang HP bikin prolognya depan gitu. Ayamnya udah matang kan harus ditaruh HP nih, ngangkat ayam dulu kayak gitu. Jadi memang manajemennya tidak bisa kaku, tidak bisa kaku seperti di kantor gitu, jam segini kerja, jam segini istirahat, nggak bisa Mas. Saya membuat video benar-benar menggunakan jam lenggang di rumah yang saya bisa atur. Kalau misalnya anak-anak sudah mengerjakan tugas, suami sudah terlayani, makan kopi dan lain sebagainya, udah HP pegang kayak gitu. Kira-kira begitulah.
Itu salah satu tipsnya dari Bu Soraya. Nah, Bu, tadi banyak banget kata-kata the power of emak-emak. Emang ya, memang saya merinding sekali kalau mendengar itu. Istilahnya ibu itu sebagai Wonder Woman di rumah. Iya, Nah, betul. Selain mungkin ada yang bekerja atau bekerjanya di rumah, juga bekerja di rumah Iya, juga luar biasa. Bisa capek banget itu, Bu. Nggak punya batasan istirahat dan waktu. Iya, betul. 24 jam. Setelah itu harus mendidik atau mengajar anak-anaknya. Iya, betul. Karena kalau di masa sekarang itu orang tua sebagai jembatan kita, sebagai seorang guru untuk menyampaikan materi ke anak gitu, atau membimbing anak gitu. Betul. Nah, dari cerita-cerita tadi mungkin ada kalanya orang tua itu merasa jenuh, Bu. Seperti mungkin saya pribadi ya, orang tua mungkin di grup saya sudah agak turun dari dulunya itu antusiasnya sangat naik, sekarang agak turun. Jadi kan terlihat sekali kalau orang tua itu mungkin sekarang sudah mulai jenuh begitu. Iya, betul. Tips triknya dari Bu Soraya untuk memotivasi orang tua siswa, gimana sih, Bu? Oke, ini pertanyaan yang mudah tapi jawabannya susah loh, sedulur. Iya. Jadi sebenarnya hal yang sama yang saya alami juga, Mas. Wali mengalami kejenuhan, anak mengalami kejenuhan, guru mengalami kejenuhan, itu pasti terjadi. Ya, triknya tentu saja kita tetap, 1, sabar, 2, tetap berinovasi, 3, jangan pernah lelah untuk selalu berkarya. Triknya itu. Artinya apa? Misalnya gini, saya tadi kan cerita saya membuat video, Mas. Kalau video selalu menggunakan wajah saya, walaupun saya sudah ganti background alam, ganti background kelas, ganti background miniatur apa gitu. Tetapi karena kita harus mengakui dong, saya sudah tidak good looking lagi gitu kan. Masih seger buger kayak gini kalau tidak good looking. Jadi untuk menyikapi itu saya coba, Mas, saya googling lagi di YouTube, lihat-lihat YouTuber yang sudah pada keren-keren di sana, cara membuat animasi. Nah, saya temukanlah namanya animasi Supermi, Mas. Saya coba pakai Supermi itu. Bagaimana agar bibir bisa bergerak gitu kan. Sekitar semalam lah gitu. Saya pelajari itu, alhamdulillah saya bisa membuat video dengan animasi Supermi. Tapi sayang kalau Supermi itu hanya kelihatan kepala, Mas. Jadi gitu. Bajunya hanya baju segini. Kok kayaknya nggak menarik banget nih untuk anak-anak kalau setiap hari seperti ini. Bukan berarti nggak menarik, maaf. Biar anak nggak jenuh intinya. Biar akhirnya saya pikir lagi, gimana ya agar anak juga bisa punya warna baru. Saya nemu yang namanya Pentagon. Nah, Pentagon apa Pentagon itulah. Saya gunakan lagi itu. Ternyata ini bisa jalan nih, ini bisa gerak nih, ini bisa kayak orang beneran nih gitu. Anak-anak mungkin lebih tertarik gitu. Nah, saya buatkan itu gitu. Terus itu ada beberapa minggu saya buat seperti itu. Saya pikir lagi, apa anak saya nggak jenuh ya kalau pakai video ini terus? Jangan-jangan anak jenuh nih. Saya ganti lagi nih. Saya nemu namanya Tontastic, Mas. Jadi di situ lebih berwarna untuk anak-anak. Jadi bisa dibuat dalam bumi perkemahan, bisa dibuat dalam ruang-ruang hayalan angkasa kayak gitu-gitu. Walaupun ya nggak tahu namanya amatiran ya, Mas. Kalau bagi yang ahli lihat mungkin tertawa ini karyanya aneh. Tapi this okay. Yang penting menurut saya adalah usaha saya dan bismillah usaha saya itu diterima baik oleh peserta didik saya. Dan alhamdulillah mungkin bisa sedikit mengurangi kejenuhan anak-anak di rumah. Karena anak-anak belajar tapi ibaratkan kayak nonton TV animasi gitu loh, Mas. Betul. Kayak nonton TV yang Ranger-Ranger atau yang TV-TV si Unyil gitu loh. Ini mirip-mirip kayak gitu. Jadi mungkin bisa mengurangi. Tapi nanti kita temukan lagi. Kita cari lagi cara lain yang tidak membuat anak jenuh gitu. Tapi sekali lagi kita harus ingat para guru bahwa semaksimal apapun yang kita lakukan pasti belum bisa memenuhi, memuaskan 40 peserta didik kita. Jadi kita harus terus pressure diri kita untuk menemukan hal-hal baru yang tentunya hal-hal baru yang menguntungkan untuk peserta didik kita. Karena bismillah semoga ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Gitu, Mas. Iya, itu tips dari Bu Soraya untuk memotivasi anak didik kita supaya belajarnya itu semakin minimal tidak turun begitu semangatnya ya, Bu ya. Betul. Gitu. Nah, kalau di masa pandemi ini, Bu, kira-kira anak itu bisa meraih prestasi tidak sih?
Wow, pertanyaan yang sangat indah. Ini memang tantangan ya untuk guru-guru di masa pandemi ini. Karena kita tahu bakat anak kita ingin dilejitkan gitu kan. Anaknya juga ingin memamerkan kemampuannya, bakatnya. Sementara dinas-dinas terdekat kita karena era pandemi, semua lomba sementara ditiadakan, Mas. Karena memang dalam rangka menyukseskan penularan virus corona agar virusnya bisa berhenti. Jadi mengurangi kerumunan gitu kan. Akhirnya lomba-lomba di tingkat kecamatan dan kabupaten sementara tidak ada. Nah, tetapi hello Mas Algian, hari gini gitu loh kan. Masih ada Facebook, ada IG yang di sana banyak informasi tuh, ada yang dalam rangka bulan bahasa ada lomba, kemudian hari pramuka ada lomba, kemudian hari guru ada lomba. Nah, ini kita sebagai guru jangan mematahkan semangat anak untuk berkarya walaupun era pandemi. Dan itu saya coba juga Mas Gi. Awalnya saya memang iseng-iseng Mas Gi. Seperti Mas Algian tahu lah, yang namanya emak-emak seberapa tahu sih teknologi gitu kan. Kalau tidak nekat gitu kan. Jadi ilmu nekat. Ilmu the power of kepepet jadinya. The power of kepepet. Akhirnya saya coba Mas Gi. Saya ada berita di Instagram yang dari BPTIK Jawa Tengah, lagi-lagi BPTIK nih, wong kita kan naungannya Jawa Tengah ya. Nah, yang diadakan oleh Kuarda. Di situ ada lomba mendongeng, ada lomba membuat film pendek, kemudian ada lagi lomba membuat iklan dalam rangka pencegahan corona gitu. Jadi sebenarnya sih walaupun pemerintah daerah tidak mengadakan lomba poster pencegahan corona, Mas, saya sudah lakukan duluan sebenarnya. Di kala saya tuh sudah ada lomba, bukan lomba sebenarnya. Setiap anak wajib mengekspresikan diri bagaimana cara anak-anak menyetop penyebaran virus corona. Dan itu keren-keren Mas. Mereka membuat poster, dan itu memang masih materi pembelajaran juga. Membuat poster, ada yang membuat poster itu yang 3M, ada yang membuat poster khusus bagaimana cara memakai masker yang benar gitu. Dan ternyata anak didik kita juga gak kalah kreatif. Itu dari anak didik ya. Kemudian tadi kembali yang pengembangan bakat. Akhirnya saya coba itu malam-malam saya juga bingung Mas. Videonya sudah jadi nih. Ngirimnya bagaimana ini? Giganya banyak banget. Kalau lewat email itu tidak bisa. Akhirnya YouTube kita kerahkan. Cara mengirim lewat email yang giganya besar. Teng keluar di sana. Kalau dipikir lucu juga Mas, karena gaptek itu tadi. Alhamdulillah bisa terkirim. Ya, ini ceritanya sudah terkirim nih dongengnya. Dongengnya udah terkirim. Dan yang lebih mengerikan lagi butuh like Mas Algian. Walaupun untuk kejuaraan 1, 2, 3 tidak butuh like. Tapi untuk juara favorit berdasarkan jumlah like. Akhirnya dengan rasa malu-malu bagaimana gitu, kita musyawarah di dalam kantor. Ayo Bapak Ibu Guru bantu anak didik kita nih sedang ikut kompetisi dongeng tapi butuh bantuan like. Kita sih harap-harap cemas Mas. Dengan segala kegaptekan kita, sementara pesertanya banyak yang editingnya bagus-bagus gitu kan. Apakah ya ini menang gitu. Tapi saya hanya patokannya juknis Mas. Juknisnya itu seperti apa saya ikuti. Dan alhamdulillah qadarullah diizinkan anak kita menjadi juara 1 tingkat provinsi Mas. Berarti di masa pandemi ini anak juga masih bisa berprestasi ya Bu ya? Betul sekali. Tapi tentu saja ini melibatkan ilmu dan teknologi di sana. Lagi-lagi internet, lagi-lagi internet. Iya, virtual dan virtual. Dan sekarang juga lagi ikut lagi Mas nih Mas. Bahkan kalau selama ini kan murid kita nih. Murid kita juga kita ikutkan lagi lomba vlog namanya. Ada beberapa murid kita ini yang sudah kirim, ada dua karya ya, atas nama Noval dan atas nama Ainun. Masih ada lagi nanti yang belum terkirim. Masih ada ya sekitar 2 atau 3 anak, moga-moga segera meluncur gitu. Tetapi mohon doanya juga semoga nanti hasilnya maksimal. Amin. Dan agar tidak jarkoni Mas. Ya, senenge kongkon ra gelem nglakoni gitu kan. Guru juga ikut berkarya nih. Kita coba untuk ikut lomba podcast sih gitu ceritanya. Iya, istilahnya seperti itu. Nah, begitu cuap-cuap kita ternyata banyak cerita di balik belajar di rumah. Bocah belajar di rumah, guru sibuk nang sekolahan, begitu ya Bu? Ya bagaimana guru tetap gayeng, tapi muridnya mudeng. Betul. Dengan inovasi-inovasi guru. Betul. Nah, karena kita masih di masa pandemi, jangan lupa tetap laksanakan protokol kesehatan. Ingat 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, kali ini saya punya pantun Bu, parikan. Siap. Parikannya seperti ini nih. Kita ingat ya 3M-nya ya. Malam Jumat
rasanya seger. Wih, mantap. Men tetap sehat, nganggo masker lur. Iya, begitu. Masker lur, aja kelalen. Masker jangan kelalen. Yang kedua nih, Nini Kelik tuku suruh. Men resik, rajin-rajin, wisu. Wisu, aja kelalen wisu. Wetan kalen, pasar Blekutrak lur. Asik. Aja kelalen, tetap jaga jarak. Nah, ini yang sering kelalen Bu, jaga jarak. Benar, jaga jarak. Baik, terima kasih sudah menonton. Terima kasih Bu Soraya sudah datang kemari. Terima kasih. Salam Cerigis.